Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian, siswa-siswi SD Musapas yang Bapak rindukan juga Bapak banggakan. Pada pagi hari ini kita akan masuk mata pelajaran Al-Qur'an. Materinya yaitu praktek membaca Al-Qur'an. Simak dengan baik ayat yang akan Bapak bacakan berikut ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Kamu simak baik-baik, kamu dengarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Bapak ulangi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Yang pertama kita bahas wa minan. Di situ ada nun tasdid atau nun yang berbaris tasdid yang ditandai dengan warna merah. Di situ cara membacanya, karena ada tasdid maka dia ditahan dan ditekan sedikit seperti ada tempo. Wa minan. Jadi yang bertempo itu adalah bunyi nannya. Nan. Wa minan nasi may. Ya, berikutnya di depannya ada huruf alif yang tidak berbaris. Huruf alif yang tidak berbaris digunakan sebagai tanda panjang sebanyak 2 harokat. Maka nanya kita baca dengan panjang sebanyak 2 harokat. Wa minan na. Ya, tidak boleh lebih. Wa minan na. Wa minan na. Na. Panjangnya sebanyak 2 harokat. Kemudian di depannya ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Hukum nun mati dan tanwin, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan hukum idgham bi gunnah atau dibaca dengan suara berdengung. Di situ ditandai dengan warna ungu ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya, bunyinya berdengung. Contohnya mai. Wa minan nasi mai. 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 Ya, dia bunyinya berdengung. Wa minan nasi may yaqu. Perhatikan huruf qafnya berbaris dhamma bertemu dengan wa mati. Ini juga adalah tanda panjang sebanyak 2 harokat. Jadi kunya panjangnya sama dengan alif yang tidak berbaris sebanyak 2 harokat. May yaqu. Tidak boleh lebih. Kemudian lu'a. Kemudian di depannya ada hamzah baris a. Di depannya juga ada alif tidak berbaris. Dibaca juga dengan panjang sebanyak 2 harokat. Kemudian di depan lagi kita bertemu dengan nun yang berbaris tasdid sama dengan nun yang pertama ya. Huruf nun yang bertasdid dibaca dengan
ditahan dan ditekan sedikit seperti ada tempo. Kemudian di depannya juga ada huruf alif yang tidak berbaris. Jadi posisinya membacanya sama dengan nun yang pertama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya, perhatikan ada bacaan Allah atau lafzul jalalah. Ini biasanya baris atasnya itu adalah baris tegak lurus, ya. Karena penulisan ini mungkin tidak disertai dengan tanda baca baris tegak lurus, tapi kita baca dengan tanda panjang sebanyak 2 harokat. Karena baris fathah atau baris atas yang berbaris tegak lurus juga dibaca sebanyak 2 harokat. Jadi panjangnya sama dengan nun tasdid yang pertama yang ada alif tidak berbarisnya. Kemudian sama panjangnya 2 harokat dengan qaf berbaris dhamma bertemu dengan wa mati tadi. Kemudian ada hamzah yang di depannya juga ada alif tidak berbaris. Kemudian ada nun tasdid, posisinya sama dengan nun tasdid yang pertama. Cara membacanya ditahan dan ditekan sedikit seperti ada tempo atau berdengung. Kemudian disertai ada huruf alif yang tidak berbaris. Ini juga dibaca sebanyak panjang 2 harokat. Kemudian di depannya ada tulisan Allah atau lafzul jalalah. Ini biasanya baris atasnya itu adalah ditulis dengan baris fathah yang tegak lurus atau baris atas yang tegak lurus. Baris tegak lurus juga dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Kemudian wabil yaumil akhir. Ini ada a hamzah berbaris atas bertemu dengan alif tidak berbaris juga dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Akhir. Kemudian di depannya ada huruf ma, juga ada alifnya, ya, alif tidak berbarisnya. Ini juga dibaca sebanyak panjang 2 harokat. Kemudian hum, ada mim mati bertemu dengan ba. Ini dia adalah izhar atau jelas, ya. Kita jelaskan bunyi mimnya karena dia bertemu mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi jelaskan bunyi humnya. Kemudian mukminin, ini ada baris bawah jumpa ya mati. Biasanya kalau baris bawah jumpa ya mati itu juga panjangnya sebanyak 2 harokat. Tetapi karena ini bertemu dengan tanda berhenti atau tanda wakaf, maka dia berubah menjadi mad arid lid sukun. Panjangnya bisa lebih dari 2 harokat, ya. Bisa 4 harokat. Bapak ulangi cara membacanya, perhatikan baik-baik. Nanti anak-anak Bapak mintakan mempraktekkan cara membaca ayat ini, ya. Kamu rekam dan kamu kirim ke Pak Heru. Perhatikan baik-baik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bapak ulangi sekali lagi, kamu simak baik-baik, ya. Kamu nanti praktekkan seperti yang Bapak contohkan ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik anak-anak Bapak sekalian, itulah contoh cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah praktek membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kamu baca dengan
baik dan benar seperti yang Bapak contohkan tadi, kamu rekam dan kamu kirimkan melalui WA pribadi Pak Heru ya. Ingat, kirim melalui WA pribadi Pak Heru, tulis nama dan kelas dengan lengkap dan jelas, A atau B. Bapak ulangi sekali lagi, kamu rekam suara kamu membaca ayat ini seperti yang Bapak contohkan tadi, kamu tulis nama kamu dan kelas yang jelas, A atau B. Mungkin ini saja materi kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak sekalian, selamat belajar ya. Kamu praktekkan pelan-pelan saja ya, jangan malu-malu. Kalau salah tidak apa-apa ya, nanti kita perbaiki lagi. Bapak ucapkan selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.